Mari kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu, oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Ayat 4. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat yang kelima. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu, oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Ayat yang ketujuh. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, suddenly, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya lah pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipunggutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya lah ke atas air itu, sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Wow, kita baca ayat yang ke-15. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Nanti Bapak Ibu baca sampai ayat 18. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, maka ini cerita tentang Elia naik ke sorga, dan Elisa mendapatkan 2 bagian, double portion dari pengurapan yang ada pada Elia. Saya mau tanya, berapa banyak yang mau dapat pengurapan 2 kali lipat? Berapa banyak yang mau lihat bahwa bisnis pekerjaanmu mengalami peningkatan 2 kali lipat? Berapa banyak yang mau terjadi pengurangan
Nggak ada. Nggak apa-apa, manusia selalu begitu. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, Alkitab berkata, kalau Bapak Ibu baca, banyak kali kita hanya terkagum-kagum bahwa kereta berapi datang dan mengangkat Elia. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, hari ini saya tidak menyoroti Elia. Elia telah menyelesaikan dalam pasal ini, Elia telah menyelesaikan tugasnya. Tapi sesungguhnya Elisa yang harus kita soroti. Makanya tema khotbah adalah perjalanan Elisa untuk menerima double portion, pengurapan 2 kali lipat. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Alkitab berkata bahwa Elisa adalah pembantunya Elia. Elisa cuci baju Elia, masak buat Elia, bikin kopi buat Elia, mungkin pijit kaki Elia, pijit tangannya, apa saja yang dikatakan oleh Elia, Elisa lakukan tanpa ngomel. Saudara dengar baik-baik, ada hal-hal yang tidak kita kelihatan karena Alkitab katakan, Elisa adalah hambanya Elia. Tapi melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Arti nama Elia adalah Tuhan adalah Bapakku. Tapi arti nama Elisa adalah my father. Ya. Tuhan adalah kekuatanku. Yehova is my help dan Yehova is my strength. Allah adalah pertolonganku dan Allah adalah kekuatanku. Amin. Kita adalah orang-orang seperti Elisa. Yang Tuhan adalah pertolongan kita dan Tuhan adalah kekuatan kita. Dan firman Allah berkata begini, semua orang tahu. Dan di zaman Elia ada 2 kelompok orang. Yang pertama adalah kelompok Elisa, dan yang kedua adalah kelompok daripada rombongan para nabi. Sekali lagi saya berkatakan, di zaman Elia ada 2 kelompok. Kelompok Elisa dan kelompok rombongan para nabi. Saya percaya bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan sebuah perjalanan dalam mengikuti Tuhan. Benar? Ada orang yang terus berjalan maju. Ada orang yang hanya menonton. Dan ada orang yang hanya tinggal duduk saja. Berbeda dengan Elisa. Elisa bukan orang yang hanya menonton. Elisa bukan golongan para nabi yang hanya cuma menonton, menghalang-halangi, hanya menanyakan tapi tidak mau bergerak. Tapi Elisa adalah orang yang berkata, diamlah. Aku juga tahu. Apa yang dia tahu? Dia kepingin apa yang ada pada Elisa. Bahkan dia kepingin apa yang ada pada Elia. Bahkan tidak mau, cuma itu dia mau double portion. Hidup ini kalau kita bagi Bapak Ibu, maka ada dalam 2 bagian. Yang pertama adalah penonton. Yang kedua adalah pembuat sejarah. Pembuat sejarah adalah orang yang terus maju. Banyak Bapak Ibu yang mau jadi pembuat sejarah, history maker. Tahukah Bapak Ibu, kegagalan kita kemarin bukan berarti hari ini atau besok juga kita gagal. Hari ini kita gagal, belum tentu besok. Siapa tahu kegagalan hari ini mempersiapkan kita untuk sukses yang besar nanti di kemudian hari. Kalau gunung tinggi hari ini kita hadapi, bukan berarti bahwa besok akan ada gunung tinggi. Siapa tahu besok Anda akan lihat di belakang padang gurun, di depannya Taman Eden. Anda akan bersuka cita melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan tuntunan Tuhan yang hebat dalam hidupmu. Mari kita taruh bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ada kalanya kita melewati gunung tinggi, ada kita melewati jalan-jalan terjal, jalan-jalan yang licin, batu-batu licin, arus yang kencang, badai yang sangat keras. Tapi ada kalanya kita juga melewati di mana Tuhan membaringkan kita di rumput yang hijau, air yang tenang. Dan Tuhan berkata begini bahwa aku akan menjadi guidance-mu. Aku akan menuntun kamu. Dan kamu akan makan sampai kenyang. Tapi dengar, kamu akan makan di hadapan para lawan. Enaknya makan di depan konco-konco kan? Makan bersama dengan teman-teman. Tapi makan bersama dengan lawan. Atau itu artinya makan sambil berjaga-jaga. Berjaga-jaga adalah Gregoreo. Gregoreo itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani artinya memperhatikan dengan sungguh, melihat dengan teliti, menjaga hidup saudara dan saya berpakaian perang. Kekristenan itu adalah saudara dan saya tidak dipanggil untuk lari dari peperangan. Karena Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang 10 menuliskan bahwa seluruh perlengkapan senjata Allah ada di depan saudara. Di belakang itu kosong. Jadi kita ini harus saling menjaga. Kasih tahu kiri kanan, kita harus saling menjaga. Amin.
Jadi kalau teman punya masalah, Anda katakan saya dukung kamu. Kalau teman punya persoalan, jangan diketawain. Dan jangan berkata begini, kamu kok belum mati-mati sih? Belum bangkrut-bangkrut sih? Itu orang gak rohani, itu rohana saudara. Haleluya. Tapi saya percaya bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Kenapa kita ikut orang kerja? Karena orang itu punya pengalaman. Kita mau belajar pengalaman dari dia. Kita nggak bisa belajar itu dalam satu hari kan. Tapi kita harus belajar itu dengan tekun. Makanya kalau Bapak Ibu belajar, misalnya kita baca buku orang yang punya pengalaman 40 tahun. Kita hanya beli dengan harga 60.000 atau 100.000. Tapi Anda dikasih kesempatan untuk belajar, supaya Anda berjalan dan tidak mengulangi kesalahan yang dia lakukan selama 40 tahun. Dia telah menunjukkan kepada Anda bagaimana cara jalan keluar. Bagaimana Anda bisa berjalan dengan tuntunan sampai dengan cepat di tujuan. Haleluya. Diam, saudara. Belajar itu adalah kita harus menyiapkan hati kita sebagai seorang murid. Katakan, saya murid. Kata murid dipakai bahasa Inggris disciple. Kemudian kita dapat kata disiplin dari situ. Seorang murid harus disiplin, konsistensi. Elisa, artinya Tuhan adalah penolongku dan Tuhan adalah kekuatanku. Elia, Tuhan adalah Bapakku. Dan firman Allah berkata begini, Elisa mengikuti Elia. Dari mana? Kalau Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, dari Gilgal. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang pertama tadi, dia mengikutinya dari Gilgal. Apa artinya Gilgal? Gilgal artinya sebuah roda atau sesuatu yang menggelinding. Saya beritahukan kepada saudara, hidup ini tidak seperti roda. Nanti di bawah, nanti di atas, no. Hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk Anda dan saya melihat perkara-perkara besar. Alkitab katakan begini, dunia menawarkan saudara dan saya, menjatuhkan kita. Hari ini kita punya posisi. Tapi 5 tahun kemudian, kita jadi orang biasa. Hari ini kita punya pangkat, tapi besok belum tentu Anda punya pangkat. Hari ini kita punya kekayaan, tapi belum tentu beberapa tahun kemudian itu bisa diturunkan kepada generasi kita. Gilgal itu adalah sesuatu yang membingungkan. Awalnya Tuhan panggil kita dalam keadaan kita bingung. Elisa ketika waktu dipanggil, ketika dipanggil dia langsung ikuti. Dia adalah orang yang berada, punya 12 pasang lembu. 12 pasang lembu berarti 24 lembu. Ketika dia mengikuti Elisa, dia sembelih 24 lembu, kayunya dipakai untuk kayu bakar, lalu dipersembahkan korban kepada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan begini, ketika dia mengikuti Tuhan, dia sudah tahu dengan tujuan yang sangat jelas, bahwa kekayaan yang dia punya tidak bisa menggantikan panggilan Tuhan. Ketika Bapak Ibu lahir sebagai orang Kristen, KTP Kristen, itu belum menentukan tujuan hidupmu. Tujuan hidup saudara ditentukan ketika Bapak Ibu dan saya mengalami yang namanya encounter with God. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu hadapi masalah, maka itu cuma ujian hati, sikap hati. Itu tidak turunkan Bapak Ibu. Kenapa sampai Pastor Luther katakan itu? Karena Bapak Ibu bisa lihat Yakobus pasal 1 ayat 2, 4 dan 5. 2, 3 dan 4 berkata begini. Ketika kita dalam masalah, kalau sikap hati kita dalam sukacita, maka kita utuh sempurna, tidak kekurangan soal apapun. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata begini, kita diuji melebihi emas yang fana, maka kita menerima puji-pujian, kehormatan, kemuliaan. Kita nggak kehilangan apapun ketika masalah datang dalam hidup saudara. Tadi kita baca dalam 1 Samuel, 1 Samuel pasal yang kedua, Alkitab katakan begini, Alkitab katakan bahwa 2 Raja-Raja maksudnya. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 11. Elia terangkat ke sorga dalam angin badai. Berapa banyak yang mau terangkat ke sorga? Kalau angkat tangan tinggi, turunkan tangan sekarang. Yang mau pergi sekarang. Nggak ada yang angkat tangan. Gilgal itu artinya roda.
Gilgal itu nggak tahu tujuan. Circle problems. Kalau dia cuma sakit hati, ya sakit hati terus. Dia cuma lihat masalahnya. Dia tidak mau maju. Tapi Elisa tahu tujuan. Dia tahu bahwa apa yang ada pada dia tidak bisa nolong dia. Dia ikut Elisa. Dia ikut Elia. Dan Alkitab berkata begini, bahwa orang ini berjalan maju. Tahu Bapak Ibu, orang yang tahu tujuan hidup akan berjalan maju. Katakan, saya kalau tahu tujuan hidup, saya akan berjalan maju. Kehidupan rohani itu stabil. Katakan, kehidupan rohani itu stabil. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Daniel boleh dilepaskan dalam gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego dalam dapur api. Apa itu menghancurkan semua yang ada pada mereka? No. Ketika keluar, rambut di kepala pun tidak terbakar. Bau kebakaran tidak ada pada mereka. Dipromosi lebih tinggi. Daniel dilepaskan dalam gua singa. Apa dia tambah turun? No. Secara fisik dia alami masalah. Tapi Alkitab katakan dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Elia terangkat ke sorga dalam angin badai. Kalau Bapak Ibu mau terangkat ke sorga, terbiasalah dalam badai. Amennya itu kalau dilihat, tolong tunjukkan ayatnya. Tolong tunjukkan ayat, itu ayat loh, benar. Saya nggak putar balik ini ayat. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Dalam badai itu normal. Ada yang langsung? Gilgal Bapak Ibu harus selesaikan ini. Harus punya konsep yang benar tentang sebuah perjalanan. Tapi kalau badai di dalam saudara, badai di dalam pikiran saudara, itu abnormal. Ulangi ya. Kita ada dalam badai normal. Tapi badai di dalam saudara, badai di pikiran saudara, tidak bisa tidur waktu malam, jantungnya berdebar-debar, darahnya naik tinggi, kolesterol, semua penyakit keluar, gara-gara Anda masukin badai dalam hati dan pikiranmu. Uang sampai pada Anda itu paling dekat itu dengan dompet aja, di saku atau dalam tas, hanya itu. Gak boleh dimasukin ke hati. Saya nggak dengar amin. Kedudukan, prioritas, promosi hanya cuma sampai di tulisan di kertas saja. Tidak boleh masukin di hati dan di pikiran. Yang bisa dimasukin di hati dan pikiran cuma satu. Yesus dan firman-Nya. Ketika Anda masukkan Yesus dan firman-Nya dalam saudara, maka persoalan masalah apapun yang terjadi akan membuat Anda sampai pada pelabuhan kesukaan. Dan pelabuhan kesukaan kita adalah Kristus. Alkitab berkata kehidupan rohani itu stabil. Dan dalam hal percaya kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan. Saya nggak percaya bahwa betul kita punya perjalanan naik turun. Tapi dalam kehidupan rohani, Anda terus naik. Amin. Jalan menuju naik adalah turun lebih dulu. Turun itu bukan berarti itu kegagalan saudara. Turun adalah penentuan di sikap hati. Turun itu adalah Anda mau naik tinggi. Tuhan itu latih kita karena kita manusia punya banyak keterbatasan. Makanya malaikat cemburu dengan saudara, Lucifer cemburu, setan cemburu dengan saudara. Anda nggak bisa tembus tembok, tapi Anda dikasih kesempatan untuk bertobat. Ketika setan buat salah, tidak dikasih kesempatan bertobat. Mau dengar, padahal suaranya lebih bagus dari saudara. Alasannya sederhana, Anda dibeli oleh darah Yesus. Dan Anda dimateraikan oleh darah Yesus. Kehidupan rohani itu stabil dalam hal ketika kita believe kepada Tuhan. Kita
saja tidak lalui kota-kota ini. Tapi kenapa Elia melalui kota ini? Elia ingin mengajar kepada Elisa tentang sebuah perjalanan untuk menerima double portion itu. Kalau kita menjadikan diri kita house of God, rumah Allah, maka Bapak Ibu tidak pernah lihat pelipat gandaan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kekristenan itu adalah membangun ke dalam lebih dulu sebelum berdampak keluar. Kekristenan itu diumpamakan seperti pohon atau seperti bangunan yang dibangunkan. Alkitab katakan akarnya masuk ke dalam dan akan mendapatkan sumber air. Seorang pembangun itu dia harus menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu yang kokoh. Supaya kalau banjir datang, hujan datang, dan kalau angin datang, bangunan itu tetap kokoh. Dan perjalanan kehidupan saudara ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya menjadi Betel. Katakan, saya adalah Betelnya Tuhan. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita bukan milik kita. Kita adalah milik Tuhan. Ketika Yesus mati 2000 tahun yang lalu, dan Bapak Ibu ketika terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tadi, maka kita bukan milik kita. Kita harus diatur oleh Tuhan. Seluruh pelayanan kita, seluruh pekerjaan dan bisnis keluarga kita, harusnya adalah ukuran Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu harus latih, belajar every minutes, every day. Karena ini sebuah perjalanan. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini sudah umur 20 tahun, 30 tahun. Tapi Bapak Ibu belum melihat pelipat gandaan. Bapak Ibu belum melihat ekspresi karunia. Pelipat gandaan itu bukan 1 tambah 1 jadi 2. Pelipat gandaan itu adalah berlipat-lipat kali ganda, more than enough. 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan. Ketika mereka percaya, maka itu jadi ada sisanya. Sisanya 12 bakul. 5 roti 2 ikan itu punya seorang anak laki-laki. Tahu nama anak laki-lakinya? Tahu? Namanya Roti Boy. Lima roti 2 ikan di tangan Tuhan. Tidak kurang. 5.000 laki-laki tidak termasuk perempuan. Kalau 5.000 laki-laki, kira-kira semuanya sudah berkeluarga. Ada yang menafsirkan bahwa yang kumpul di situ kurang lebih 23.000 sampai 25.000 karena orang Yahudi anaknya banyak. Datang dengan anak-anaknya. Dan mereka kelaparan. Gaji 1 tahun gak cukup. Tapi ketika open the heaven, ketika langit yang terbuka, maka mereka diberi makan sampai kenyang. Ketika Yakub ada di Betel dan dia bermimpi. Kalau Bapak Ibu hitung, saya hitung ada 16 berkat yang diberikan kepada dia. Ada 16 berkat yang diberikan kepada Yakub. 1 tambah 6 itu 7, sempurna. Haleluya. Dan Alkitab berkata begini, saya tidak tahu bahwa ini pintu gerbang sorga. Wow. Terjemahan Alkitab The Message mengatakan begini, pintu gerbang berkat. Ketika Bapak Ibu datang dan suka berdoa, ketika masalah, persoalan datang, suka beribadah, Bapak Ibu datang dan suka baca Alkitab. Bapak Ibu ketika ada masalah, pikiran hati kita tertuju kepada Tuhan, maka kita sedang latih diri kita untuk menjadi house of God. Ingat bahwa setan tidak akan bisa nyentuh Bapak Ibu. Amin. Setan yang suka ganggu-ganggu orang, itu setan yang gak punya kerjaan. Kasih tahu kiri kanan. Setan yang suka ganggu-ganggu orang, itu setan gak punya kerjaan. Tujuan setan bukan cuma ganggu-ganggu saudara. Tujuan setan adalah membuat Anda distract. Jangan menuju kepada perjalanan untuk kamu dapat double portion. Tapi lihat dunia, lihat hal-hal yang sementara, lihat diri sendiri, lihat kesalahan orang lain. Itu cara setan. Cara Tuhan adalah membawa saudara dari kelimpahan kepada kelimpahan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, dari terobosan kepada terobosan, dari perkara besar kepada perkara besar. Sebab janjinya ya dan amin. Ingat Bapa kita di sorga adalah seorang raja. Dan prinsip kerajaan Allah tidak seperti prinsip demokrasi. Demokrasi suara terbanyak. Tapi kerajaan Allah adalah teokrasi. Demikianlah firman Tuhan. Dan kerajaan yang di dunia yang masih eksis adalah UK. United Kingdom. Ketika ratunya datang ke satu negara bekas jajahannya, ada gubernurnya di situ. Seluruh rakyatnya bisa menyembah dia.
Apa yang dimiliki oleh rakyat itu adalah milik ratunya, milik kerajaan. Tanah, rumah, harta semua adalah milik kerajaan. Semakin negeri ini diberkati, ratunya dimuliakan. Semakin anak-anak Tuhan diberkati, semakin mereka hidup sehat, semakin mereka naik tinggi, semakin mereka dipromosi. Bapa kita yang adalah raja di atas segala raja, dimuliakan, dia nama di atas segala nama. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Titik ini sangat penting. Titik ini sangat penting. Elisa dibawa kepada Betel. Apa yang dilakukan oleh rombongan 50 orang para nabi itu? Mereka hanya nonton. Saudara tahu penonton itu lebih pintar daripada pemain. Berapa banyak yang pernah nonton bola? Harusnya begini, harusnya begini. Coba dia turun lari satu kali, pergi pulang. Nggak dapat bola sama sekali. Tapi kalau dia disuruh ngomong, pintarnya luar biasa. Ya, saya percaya Bapak Ibu bukan penonton. Haleluya. Tapi Bapak Ibu adalah pemain. Alkitab berkata bahwa kita ditaruh dalam jalur lari kita. Berlari pada tujuan. Dan Tuhan mau saudara dan saya menjadi pemenang kehidupan. Katakan haleluya. Tahukah Bapak Ibu? Ketika Anda jadi Betel, maka firman Allah berkata begini. Tuhan berkata begini. Olehmu, yang dari utara, timur, barat, selatan, semua bangsa akan mendapat berkat daripadamu. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian pasal 28, Yakub ini lari ketakutan, lagi lari daripada kakaknya Esau. Karena dia rindu kepada hak kesulungan, kakaknya tidak menghargainya. Lalu dia mau lari, di tengah jalan Tuhan intervensi dia. Saya beritahukan kepada saudara, perjalanan saudara dan saya, mungkin keadaan kita nggak enak, tapi Tuhan bisa pakai keadaan yang kayak enak itu untuk Anda alami Tuhan secara pribadi. Mungkin Anda dan saya mengalami kerugian, ditipu oleh banyak orang. Anda tidak dapat target, tapi siapa tahu Tuhan bisa pakai situasi itu untuk Anda mengalami Tuhan secara pribadi. Anda mungkin mempunyai kerjaan di PHK kan kemarin. Anda punya problem dalam bisnismu, yang tipu saudara. Tuhan bisa pakai keadaan itu untuk membalikan hatimu dan Anda mengalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu dengar baik, Betel ini harus Bapak Ibu jaga dengan baik. Amin. Kemudian Tuhan Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di sini. Aku mau ke Yeriko. Bapak Ibu tahu Yeriko? Yeriko itu artinya bau harum. Yeriko itu artinya indah mulia. Yeriko itu adalah bulan seperti bulan di tengah-tengah kegelapan. Firman Allah berkata dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat yang ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedarinya kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Yeriko adalah salah satu kota di Yordan. Dan dia menjadi kota kunci. Makanya kalau Bapak Ibu baca tadi baik-baik, dalam Yosua pasal 6 ayat 1, pintu gerbangnya tertutup, alasannya karena orang Israel. Padahal arti nama Yeriko adalah indah mulia, adalah bau harum. Arti namanya adalah bulan yang menerangi kegelapan. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya telah melewati Betel dan telah melewati Gilgal, maka kita akan sampai di Yeriko. Yeriko, katakan dengan saya, kekristenan adalah kehidupan dalam peperangan. Saya ulangi. Kekristenan adalah kehidupan dalam peperangan. Berapa banyak Anda ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah datang numpuk-numpuk pada saudara. Saya pernah ada yang datang kepada saya dan berkata gini, Pak Pendeta, Pak Gembala, sebelum saya terima Yesus tidak seperti ini loh Pak.
Saya tanya, maksudmu apa? Saya diberkati, Pak. Terus setelah saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, rasanya saya dicuri orang, saya ditipu orang, pintu tertutup, Pak. Saya sudah berdoa, saya sudah doa puasa. Saya tanya, kamu mau mundur dari Tuhan? Tidak, Pak, terus maju, Pak. Saya katakan, Tuhan sedang mempromosi kamu. Dia katakan, kok dicuri dibilang promosi, Pak? Ditipu orang dibilang promosi. Saya katakan, setan tahu kamu adalah calon orang kaya raya. Dan setan coba mengambil untuk mengkerdilkan hatimu. Tetap percaya, karena berkat besar menantimu. Tuhan tidak pernah mencuri daripada engkau. Setan datang mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang memberi hidup, memberinya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ingat, kekristenan adalah jalan peperangan. Betul? Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya kalau saya baca Alkitab sungguh-sungguh, saya doa sungguh-sungguh, kalau saya ibadah sungguh-sungguh, maka tidak ada masalah yang datang dalam hidup saya. Tolong angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Berapa banyak yang tidak percaya? Berapa banyak yang setiap kali saya tanya tidak mau angkat tangan? Ini mulai marah ini pendeta. Saya beritahukan kepada saudara, ketika Anda ikut Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, baca Alkitab sungguh-sungguh, dengarkan ini baik-baik. Satu neraka akan serang saudara. Dengan saudara, ngeri. Muka penakut itu namanya. Satu neraka serang kita bukan menjatuhkan kita. Satu neraka serang saudara untuk Anda lihat kemuliaan Tuhan. Untuk Anda melihat bahwa peperangan ini bukan milikmu. Peperangan ini adalah milik Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosafat, mundur, puji-pujian sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Tuhan yang berperang bagi mereka. Bagian mereka adalah menjara. Bapak Ibu dengar baik-baik, tingkatan ini penting. Tingkatan ini Bapak Ibu nggak boleh jadi anak kecil. Orang Israel untuk pilih prajurit, mereka ukurannya 20 tahun ke atas. Mereka nggak pilih di bawah 20 tahun. Mereka pilih 20 tahun. 20 adalah ukuran bagi mereka adalah orang dewasa. Sudah bisa menjadi prajurit. Dan firman Allah berkata begini, bahwa ada banyak orang Kristen yang ketika dia sampai di Betel, dia mulai dengan doa sungguh-sungguh, mulai sudah mengampuni, didoakan kelepasan, dia sudah mulai bertumbuh. Tapi ketika tantangan demi tantangan datang, persoalan demi persoalan datang, dia lihat temannya nggak cari Tuhan, kok kehidupannya baik-baik saja. Daud berkata begini, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang fasik, mereka bertambah gemuk, tidak ada masalah pada mereka, tidak ada batu sandungan pada mereka. Padahal ketika saya perhatikan dengan teliti, Tuhan menaruh mereka di tempat yang licin, tiba-tiba melekerenyap. Tapi orang benar, mereka akan berjalan semakin hari semakin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Saya memperhatikan, melihat bahasa asli semakin lama semakin kuat itu adalah melalui jalan-jalan yang gak mudah. Tapi dia yakin begini, ini bukan masalah kekal, masalah sementara saja. Saya akan sampai pada tujuan. Berapa banyak Bapak Ibu percaya kita akan sampai pada tujuan. Menikmati janji-janji dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu dengarkan, ini waktu Tuhan. Ibu-ibu dengarkan, kalau kita punya anak, didik anak kita untuk mereka takut akan Tuhan. Kalau kita punya generasi, teman saudara, didik mereka untuk mereka takut pada Tuhan. Alkitab berkatakan, orang Ibrani didik anaknya itu waktu duduk, waktu makan, waktu berjalan, dalam mobil, dimanapun. Mereka Keluaran pasal 28, Ulangan pasal 28, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, masuk keluarmu diberkati, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati kalau engkau melakukan firman Tuhan. Kita harus mendidik next generation dan new generation. Jangan biarkan mereka berjalan dan mereka ditawan oleh musuh. Wow. Alkitab katakan Yeriko adalah tempat indah mulia. Dari Gilgal, Betel, dan Yeriko. Perjalanan saudara dan saya adalah peperangan. Hari ini peperangan sedang terjadi dalam saudara. Beberapa berkata mundur, Pak, masalah terlalu berat.
Padahal kalau saya cari Alkitab 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami biasa. Yang kedua, tidak melampaui kekuatan. Yang ketiga, sudah tidak melampaui kekuatan. Tuhan kasih kita jalan keluar. Supaya apa? Kita dapat menanggungnya. Tuhan tidak angkat masalah. Kalau angkat masalah, mati kita semua. Ada yang mau saya doakan angkat masalah semua dari saudara? Anda harus mati. Itu Yerikonya saudara. Amin. Dan ketika Bapak Ibu menang, maka itu jadi bau harum. Itu jadi keindahan. Orang katakan, wow, ada Tuhan pada dia. Yusuf punya mimpi, karunia mimpi, cerita mimpi. Cerita kepada orang yang salah. Harusnya cerita kepada papanya simpan dalam hati. Cerita kepada kakak-kakaknya, dia mau jadi raja untuk kita. Mari kita jual dia, mari kita bunuh dia. Dijual, 13 tahun kemudian jadi Perdana Menteri. Apa dia tambah turun? No. Tambah naik malah. Dia menjalani 13 tahun itu adalah masa-masa peperangannya dia. Dan Tuhan promosi dia. Hari ini saya bayangkan, Tuhan sedang mempersingkat waktu, tapi volumenya tidak berkurang. Anda tidak perlu menunggu 13 tahun. Kalau sikap hatimu benar. Anda tidak perlu puluhan tahun. Seperti Daud harus menunggu 25 tahun. Anda mungkin perlu beberapa tahun saja. Tapi masalah bertubi-tubi datang dalam hidupmu. Karena Tuhan bilang biasa. Anda katakan, pening Pak Pendeta. Rasanya mau minum baygon biar bye-bye and go on. Orang Kristen tidak seperti itu. No. Ini Yerikonya kita. Saya percaya satu waktu nanti ketika Anda cerita kesaksian hidupmu. Orang berkata, Tuhan menyertai dia. Itu perjalanan. Dan yang keempat adalah mereka sampai di Yordan. Yordan adalah titik di mana mereka akan melihat sebuah keputusan. Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di sini. Aku akan menyeberangi Yordan. Perkataan yang diucapkan Elisa adalah begini. Demi Tuhan yang hidup. Dan demi dirimu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Bapak Ibu mau lihat sebuah perusahaan berjalan dengan baik, maka Bapak Ibu harus didik the next generation dan new generation, yang sekalipun hadapi tantangan masalah, tetap berkata demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Dan kalau kita perhatikan, Kejadian 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Dia lihat seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jordan adalah tempat indah. Jordan adalah tempat untuk saudara dan saya berhati-hati. Ada yang berkata cross di Yordan, menyeberangi Yordan. Itu bicara tentang saudara dan saya mematikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Firman Allah berkata Kejadian 13 ayat 10, Lot melihat lembah Yordan seperti taman Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, kita turun 400 meter ke bawah, ke dalam lembah Yordan, penuh air. Kita di bawah dapat namanya adalah, saudara dan saya dapat sungai Yordan di dalamnya. Mengalir dari Gunung Hermon. Wow, sampai kepada Danau Galilea di sana. Kemudian Danau Galilea keluar dan sampainya Dead Sea. Dead Sea udah nggak keluar, saudara. Jadi kadar garamnya tinggi, Anda bisa terapung di situ. Dan firman Allah berkata, Lot berkata, seperti taman Tuhan. Dia nggak tanya Tuhan. Bapak Ibu tinggal satu waktu. Musa, ketika Tuhan berkata begini, katakan kepada bukit batu itu supaya keluar airnya. Musa pukul bukit batu itu. Menurut Bapak Ibu airnya keluar atau tidak? Tuhan bilang, katakan kepada bukit batu itu, supaya keluarkan air, supaya umatku minum. Musa marah dan dia pukul bukit batu itu, airnya keluar.
Dalam satu tingkatan, ketika Bapak Ibu ikut Tuhan, kita nggak bisa lihat lagi mana Musa, mana Tuhan. Yang bisa tahu bahwa Musa melanggar kekudusan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkata, kamu melanggar kekudusanku. Ini juga untuk saya. Dalam satu tingkatan, orang gak bisa tahu mana Tuhan, mana Luther, mana Tuhan, mana Musa, kalau saya nggak hati-hati. Yang bisa tahu bahwa saya langgar kekudusan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkata, kamu gak boleh masuk tanah Kanaan. Kalau Bapak Ibu lihat Musa yang memimpin bangsa Israel, penuh dengan sign and wonders, penuh dengan hikmat, penuh dengan sistem kerajaan Allah. Karena dia pangeran di Mesir, dia mengatur 3 juta orang itu dengan sistem semuanya ditulis dengan teratur. Makanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan itu adalah tulisannya Musa. Kalau Bapak Ibu ke Israel, orang Israel yang ada di Timur Tengah saat ini, 98%, hampir 99% masih percaya kepada Torah. Berapa kali saya injili yang penerjemah kita, dia katakan begini, itu agama lu, agama gua sendiri, agama lu sendiri. Tapi kamu kan tahu Alkitab, ini kerjaan saya, Abuna. Bayangkan, dia tahu Kejadian sampai Wahyu, tapi dia masih nggak percaya Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu hati-hati. Ujian ada 3 ujian besar. Ujian pertama adalah ujian kenikmatan. Ujian kenikmatan itu kita bisa lupa Tuhan. Lot melihat lembah Yordan seperti taman Tuhan. Ujian yang berikut adalah ujian penderitaan. Anda pasti akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Betul? Lihat, ketika Anda adalah masalah, Anda dan saya cari Tuhan paling banyak. Kapan Anda tidak pernah doa? Ketika semuanya baik-baik, kelimpahan datang, semuanya mujur, omset naik, anak-anak baik-baik, semua tidak ada masalah, sehat semua. Lupa ibadah, lupa baca Alkitab, lupa doa. Di sini nggak ada. Ujian yang ketiga adalah ujian kesendirian. Satu waktu nanti, Bapak Ibu bisa ada rame-rame, tapi Anda rasa kok sendirian. Yosua 1 ayat yang kedua berkata, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Bapak Ibu tahu bahwa Yordan juga menjadi sebuah titik untuk Tuhan pilih pemimpin baru untuk membesarkan namanya. Hati-hati dengan pilihan-pilihan, hati-hati dengan semua kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi itu juga waktu di mana Tuhan pilih pemimpin baru. Makanya gak heran Elisa terus berkata begini, aku demi Tuhan yang hidup demi hidup sendiri. Elia katakan, aku mau seberangi Yordan. Elisa tetap berkata, aku tetap pergi. Itu waktu di mana Tuhan mempromosi Elisa. Ketika Elia tanya apa yang kamu mau, 2 bagian rohmu. Ingat, Elia berkata begini, yang kamu minta terlalu sulit. Elia tidak berkata, ayo berlutut, saya tumpang tangan, seluruh karunia pindah. Enggak ada ayatnya. Elia berkata, yang kamu minta terlalu sulit. Tapi kalau kamu bisa lihat aku terangkat, maka kamu terima. Wow. Bapak Ibu dengar baik-baik. Yordan adalah sebuah titik di mana Tuhan mempromosi pemimpin yang baru. Hambaku Musa telah mati. Sekarang aku akan membesarkan namamu seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Aku akan membesarkan namamu seperti hamba-hamba Tuhan yang lain yang dipakai oleh Tuhan. Dan ingat bahwa Yosua itu adalah kacungnya Musa. Dia adalah hambanya Musa. Sama seperti Elisa adalah hambanya Elia. Ketika kita melayani dengan hati hamba, itu jalur promosi. Kasih tahu kiri kanan. Kasih tahu untuk diri sendiri. Ketika saya melayani dengan hati hamba, saya sedang ada di jalur promosi. Ketika Bapak Ibu melayani dengan kesombongan, melayani dengan kepingin dipuji dan sebagainya, hati-hati Bapak Ibu akan jatuh ke dalam perangkap tipu daya setan. Yordan adalah tempat untuk saudara dan saya seberangi. Dan Alkitab katakan tidak boleh tinggal di Yordan. Apa yang dilakukan Lot? Dia tinggal di Yordan.
Dan akhirnya firman Allah berkata begini, Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan. Jangan tinggal di Yordan. Amin. Ini adalah sebuah perjalanan. Bapak Ibu harus lewati itu dan jaga hati. Tuhan Yesus membawa kita dari kematian kepada kehidupan kekal. Itu adalah bentuk daripada saudara dan saya diseberangkan. Dia mati di atas kayu salib dan dia berkata, it is finished. Kamu yang miskin jadi kaya, yang lemah jadi kuat, yang sakit disembuhkan. Dan Tuhan berkata, aku telah memberikan kepadamu kekuatan yang baru. Hidup adalah sebuah perjalanan. Dari Gilgal, dari Betel, dari Yeriko, sampai Jordan. Dan Alkitab berkata pada ayatnya yang berikut dikatakan begini, bahwa Elisa menerima double portion. Menerima 2 bagian roh yang dipercayakan. Ayat yang ke-9 berkata, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Wow. Lalu kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ayat yang ke-10 berkata, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Saya tidak katakan bahwa perjalanan Bapak Ibu akan baik. Saya katakan mungkin perjalanan Bapak Ibu sukar. Mungkin rumit. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat. Jika mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Tertuju kepada firman Allah. Akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. 11 sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnyalah pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Ayat 13, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Airnya tertutup loh saudara. Dan ketika ayat 14 berkata, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air itu. Sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika saya ke Israel dan sampai di sungai Yordan, saya tanya kepada guide, ini dulu luasnya berapa? Dia katakan, kalau saya baca sejarah maka luasnya kurang lebih hampir 1 kilo. Sekarang kurang lebih berapa? Kurang lebih 60 meter. Dulu dalamnya berapa? Kurang lebih 40 sampai 50 meter. Sekarang tinggalnya kurang lebih 15 sampai 20 meter saja. Wow. Itu sungai yang begitu luas kalau luasnya 1 kilo. Begitu dalam kalau dalamnya 50 meter. Dan Elisa ketika lihat Elia terangkat, dia koyakan jubahnya. Dia ambil jubah Elia. Tanpa dia sadari bahwa terjadi pelipat gandaan. Terjadi transfer spirit. Dan dia berkata, di mana ke Tuhan Allah Elia? Lalu dia memukul sungai Yordan itu. Dan Alkitab katakan sungai Yordan itu terbelah. 50 orang nabi yang cuma nonton dari sana, mereka berkata begini, roh Elia sudah pindah kepadanya. Dan Elisa menyeberang sampai kembali kepada mereka. Firman Allah berkata, dari seorang pelayan, tiba-tiba 50 orang nabi itu datang dan tersungkur menyembah di hadapannya. Saya beritahukan kepada saudara, promosi itu tidak datang tiba-tiba. Promosi datang melalui sebuah perjalanan panjang. Promosi datang dari keputusan-keputusan penting ketika tidak dilihat oleh orang lain. Tapi Anda terus melatih hidup rohanimu, melatih hati, melatih pikiranmu, melatih matamu, tetap tertuju kepada Tuhan. Terus berjalan sekalipun badai datang. Dari Gilgal, dari Betel, Yeriko, dan Yordan. Maka Anda akan menerima double portion.
Berapa banyak yang siap terima double portion? Tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari siapkan hati dulu. Siapkan hati kita. Kita akan terima dulu perjamuan kudus. Tuhan yang melayani, silakan. Bapa di sorga, layakan kami menerima tubuh dan darah-Mu.